Dan sebagaimana ditekankan oleh Kiai Azizi bahwa pada malam hari ini adalah tentunya untuk menemukan ibarat-ibarat, menemukan redaksi-redaksi yang nanti kita sampaikan pada waktu Basul Masail PJNU. Yang pertama, kebetulan ini yang ketik insya Allah beliau Dora Ahmad Fauzan Amin. Kebetulan beliau sekretaris 2 lembaga Basul Masail Jember. Bohong. Dari seorang tulis sih kondangan dan minta teman keluar. Oh, benar solidaritas. Deskripsi masalah bagaimana zawat sawah itu. Kita disuat kalau bagaimana zakat sawah. Pak Fatah menyewa sawah seluas 1 hektar dengan harga 20 juta. Panen pertama dia menghasilkan 6 ton. Panen kedua 4 ton dan panen ketiga 4 ton. Dalam setahun dia harus mengeluarkan zakat 1 ton 4 kuintal. Sementara waktu akhir tahun dia hanya memiliki 6 ton padi yang nominalnya sekitar 30 juta. Kalau dia berzakat dengan zakat tijarah, maka dia hanya wajib menunaikan zakat. Ini kok tulisannya zakar ini ya? Zakat sebesar 250.000. Kalau berzakat dengan zakat zuru atau pertanian, maka dia harus mengeluarkan 7.400.000. Karena beratnya beban biaya ini, maka Pak Fatah memiliki berzakat dengan zakat tijarah, yakni maka Pak Fatah memilih berzakat dengan zakat tijarah, yakni menunaikan dalam bentuk uang sebesar 750.000 rupiah dengan dalih bahwa dia ingin mengembangkan uang, hanya saja caranya dengan bercocok tanam atau suruh. Pertanyaannya hanya satu ini, bolehkah Pak Fatah menunaikan zakat dengan nisab zakat tijarah seperti deskripsi di atas? Monggo sebelum menginjak ke pertanyaan, monggo mungkin ada deskripsi yang perlu dipertanyakan atau perlu diluruskan, monggo. Ngereng Ustaz Faisal. Ta'an tasawur. Monggo dari tasawur masalah yang mungkin ada mungkin mau dipertanyakan, monggo. Jelas apa lagi? Intinya ini merubah kan? Merubah dari aslinya dia mestinya zakat yang suruh, kemudian mau dihitung dengan zakat tijarah, mau di zakat tijarah dengan alasan karena begitu besar nanti kalau dikeluarkan zakatnya pakai suruh itu. Mungkin kan banyak mesti alasan-alasan itu. Bahkan alasan-alasan yang sekarang, kalau saya ini pakai yang seperberapa nanti maka besar zakatnya kan begitu kan. Sedangkan betul memang air tidak bayar tapi pupuk kan begitu kan, banyak alasan-alasan yang sering dikemukakan. Mungkin diperinci dulu. Ini ya, sepertinya saya ini yang pertanyaan yang bulan kemarin ini ya. Iya. Sepertinya seperti Rabu ini kemarin. Oh ini? Iya. Oh iya. Nadanya itu hampir sama, tapi di sini saya ini MLC semua. Mungkin ada penjelasan dulu ini. Kenapa ketika menggunakan tijarah itu yang wajib dikeluarkan, yang wajib zakatnya itu 750, sedangkan ketika menggunakan zuruk atau pertanian itu sampai 7.400.000 seperti
kalkulasinya itu berapa seperti itu. Sehingga Bapak siapa ini? Bapak Fatah ini langsung memilih ke Tijaro saja. Jadi hasilnya tadi panen pertama sekian, panen kedua sekian. Oke, ini keponten bahwa hasil pertama itu dia mengeluarkan zakat 1 ton 4 kuintal nih. Sudah ada ya, sudah ada. Sementara waktu akhir tahun dia hanya memiliki 6 ton padi yang nominalnya 30 juta. Kalau dalam masalah zuru kan langsung tanpa haul. Langsung kan mestinya tanpa haul. Jadi jika memang sudah sampai 1 nisab, maka langsung bayar zakat. Kira rajin ada langsung. Rajin. Cuma sini kata. Nabi langsung ingin menjawab terjadi deklarasi masalah ini. Kalau memang ini yang terjadi kenyataannya, ini menurut saya kalau dipindah pada tijaro itu tidak masuk. Soalnya tijaro itu harus kalau di krus sama emas itu sampai 77,3 gram emas murni. Kalau di krus dengan uang berapa sekarang? Kalau 77,3 apa 5 gitu. Emas murni kalau harganya 1 juta berapa ya? Kan 75 juta lebih. Ya. Kalau 30 juta itu tidak masuk. Tidak masuk pada tijaro. Kalau mau dipindah pada tijaro, jelas tidak bisa, harus masuk pada zuru. Dan lagian memang tujuan pertama memang harus kalau ingin dizakati tijaro, harus pertama kali memang murni dengan tijaro. Tidak dicampur dengan zuru. Niat maksudnya. Iya, niat. Pertama because di tijaro. Because di tijaro. Kalau di kitab sini because di tijaro. Terus yang kedua dengan bimu'awadatin mahdatin, dengan cara mu'awadah mahdah, tidak bercampur dengan lainnya. Kalau zuru tidak masuk pada mu'awadah mahdah. Kalau mu'awadah mahdah ya seperti jual beli. Transaksi. Itu tijaro ya. Di sini tidak masuk. Dan memang dari awalnya memang tidak bertujuan because di tijaro tidak. Dan lagi nisabnya kalau masuk tijaro tidak masuk. Kalau 30 juta itu tidak masuk. Harus kalau di krus sama emas murni 77, berapa gram gitu yang murni itu. Kalau 1 juta berapa ya? Kalau masa 500.000 emas murni ya? Tergantung Ada ada 900 kan? 1 juta 900. Mas Antan. Emas murni Mas murni iya. 500.000. 900 sekarang. Iya, 900. Naik turun. Iya, tergantung. Kalau mau di 30 juta kan nggak masuk kan? Jadi kalau dalam praktek yang dalam fikih-fikih itu yang sudah disampaikan oleh Ustaz Faisal barusan bahwa kalau memang di situ ada dilarikan pada zakat tijarah, bahwa memang awalnya harus ada qasdut tijarah, ya kan? Ada qasdut tijarah. Atau bahkan kalau dalam bahasanya kan harus ada mu'awadhah ya. Mu'awadhah, ada mahdahnya. Ada mahdahnya ya. Kalau di sini gini kan, ini Iya. Kalau begini, pandangan dari Ustaz Faisal mengatakan bahwa ini sudah tidak masuk kepada tentang zuru atau tentang tijarah, karena harus ada 2 syarat yang disampaikan oleh beliau. Pertama adalah qasdut tijarah, yang kedua adalah mu'awadhah. Jadi tetap harus dikeluarkan zurunya, kan ya? Iya, Tidak boleh tijarah. Monggo. Mohon penjelasan. Iya. Itu ada bedanya enggak antara lahan pertanian sendiri dan sewa? Tadi pada deskripsinya sewa apa? Menyewa. Sewa. Menyewa Jadi sama. antara lahan pertanian milik sendiri dan sewa itu ada perbedaan apa enggak? Berkaitan dengan zakat zuru itu. Iya, monggo, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Sekjen MBCU Subrabi. Apa ada perbedaan ketika memang di situ adalah milik sendiri ataupun menyewa dalam urusan Pertanian itu. iya perzakatan itu? jadi berbeda kalau saya tahu kan. Itu masalah muknah pembiayaan pengairan ya. Ada yang nisful musur, ada yang al musyur kan.
Kalau masalah sewa dan menyewa itu tidak ada perbedaannya, milik sendiri atau tidak. Yang jadi perbedaan itu Air. nisbul usyur, pengairan, apa nah itu Apa memakai seperlima, biaya. apa seperlima ya. Iya. Karena begini, kadang-kadang yang berlaku di masyarakat tadi itu ketika akan sewa itu kan masuk pada hitungan modal. Jadi sewanya itu masuk pada hitungan modal. Jadi termasuk biaya pupuk, biaya sewa, biaya benih dan lain sebagainya itu masuk pada hitungan modal. Makanya kami perlu juga referensi yang konkret lah yang berkaitan dengan penegasan bahwa tidak ada perbedaan. Jadi kalau misalnya tidak ada perbedaan, sepertinya kok memberatkan kepada petani yang lahannya itu sewa. Sepertinya menurut saya ini. Ya, makanya kami butuh penjelasan yang jelas apakah memang sama atau ada perlakuan yang berbeda perhitungan zakat zuruhnya itu. Terima kasih. Monggo Ustaz Faisal untuk menanggapi yang Iya. pertanyaan dari beliau. Begini kan, kalau masalah sewa menyewa itu saya rasa bukan memberatkannya. Ada lagi yang lebih memberatkan. Kalau ada seorang itu modal biayanya pakai hutang, pinjam ya, utang. Nanti satu saat hasil panen itu tidak nutut sama utang, tapi kenyataannya sampai pada nisab itu tetap wajib, zakatnya wajib sekalipun dia punya hutang, apalagi hanya sewa kan? Kalau dilihat di Basul Masail Sudojiri itu memang wajib. Orang yang terlilit hutang gara-gara jadi modal, nanti sampai satu nisab, nanti apa bayar hutang, apa bayar zakat, dia wajib zakat kan? Tetap ya. Tetap wajib zakat. Oke, berarti yang dilihatnya itu dalam masalah zakat ini itu udah lihat apa itu milik sendiri ataupun penyewanya. Bedanya itu hanya dalam masalah air itu ada biaya ataupun air tidak ada pembiayaan untuk masalah air seperti itu. Sepersepuluhnya dengan sepertiganya itu. Sampai pernah di pertemuan alumni Sudojiri ada pertanyaan masalah pembiayaan air itu seperti apa yang sebenarnya dalam kitab. Ternyata oleh Ustadz siapa itu Ustadz Nafdori ya, Ustadz Nafdori maksudnya dari Pesurang Merta. Sini Ustadz Nador sana. Ustadz Nador sana. Dia kasa yang dimaksud pengairan itu harus dengan cara bindak dengan cara memindah. Harus dengan cara memindah. Kalau dengan cara ngaliri, bah majar kaure itu tidak masuk. Seperti yang Tak masuk pada kita itu ya. seperti kita ngodo majar. Aing ngagili biasa. Lalu itu tidak masuk. Itu yang masuk itu harus pindah kicut ngateng uku di aing di sungai yang gue nyiram. Lalu itu yang masih masuk pembiayaan. Atau misalnya pakai apa karena? Pakai bor. Pakai saja. Pakai Itu bisa masuk pindah ya. Iya, harus pindah ini. Kalau dengan cara mengalir bayar orang tidak masuk. Saya pernah dapat penjelasan perbedaan untuk sawah itu memang kan ada dua jenis sawah. Ada sawah kadah istilahnya, ada memang sawah yang ya seperti Ustaz Faisal sebutkan itu tadi, yang memang air mengalir itu dengan biasa dalam 1 tahun itu bisa. Terus yang sawah tada itu yang kemudian ada perbedaan pada zuruhnya itu yang menunggu hujan. Jadi hanya menunggu hujan itu baru bisa ditanami. Kalau tidak hujan ya enggak, artinya dalam 1 tahun hanya Sekalian satu kali. Dan yang 1 tahun dikembalikan itu kan bisa. kan persoalan lain gitu. Dan dikembalikan ke pembahasan sini. Jadi kita kembalikan ke permasalahan yang ada bahwa di sini Bapak Fatah ini ingin mengeluarkan dengan zakat tijarah dengan alasan untuk lebih meringankan ya. Padahal dijelaskan oleh Ustaz Faisal bahwa di situ tidak bisa, tetap harus menggunakan zakat suruh dengan alasan memang kalau misalnya 30 juta itu pun belum masuk untuk pada nisab. Monggo Ustaz dari sini. Terkadang memang begini, bahasanya ketika sudah zakat ini Ustaz Faisal. Orang-orang pahamnya begini kan. Kalau saya itu dapat
sudah 1 juta maka zakat 25.000 itu kan rata-rata kan begitu orang-orang. Iya, seakan-akan, Mungkin ya. keinginannya siapa namanya ini? Pak Fatah dihitung semacam itu. Berarti kalau 10 juta cukup ibu. 250 ya, itu mungkin yang diinginkan Pak Fatah. Monggo, ada sisi. Kami apun maki pandangan-pandangan. Sebelum Ustaz. Oke, ya. Tadi apa yang disampaikan Ustaz, jadi sebetulnya ada hal yang menarik bahwa di masyarakat itu kadang mereka menanam padi dengan cara menyewa, yang mana uang untuk menyewa dianggap sebagai modal, sehingga karena sudah dianggap modal, dia mungkin punya niatan sudah untuk melakukan semacam niat tijarah tadi. Sehingga bagaimana kalau misalnya ternyata Bapak Fatah ini ternyata memang dari awal karena dia sudah menyewa, ternyata dia punya niat. Sebetulnya di sini memang tidak dijelaskan. Makanya mungkin nanti perlu dijelaskan lagi. Pak Fatah ini punya niat apa tidak ketika menyewa. Nah, bagaimana kalau ternyata Bapak Fatah ini ternyata punya niat untuk menggunakan uang dengan cara menyewa tanah dan menanam padi itu sebagai aqdut tijarah, karena sudah niat di awal misalkan. Dan menarik juga ternyata aqdut tijarah itu bukan hanya iwadah mahdoh mungkin Ustaz. Ini ada iwadah apa mana ini sudah. Ghairu mahdoh ada iwadah ghairu mahdoh. Terus Nah, ini ada di Munil Muhtad kayaknya mana tadi. Nah, ada iwadah ghairu mahdoh. Sehingga ya, kalau misalkan ternyata ini masuk ke iwadah ghairu mahdoh, apa memungkinkan loh yang kasus yang ada di sini masuk sebagai aqdut tijarah, sehingga ketika dimasukkan kepada aqdut tijarah berarti Pak Fatah ini memang tidak perlu zakat seperti itu. Zakat suruh Mas. Zakat tijarahnya. itu juruknya yang dibahas. Kalau tidak masuk tijarah, juru harus. Iya. Sehingga misalkan akadnya sudah masuk tijarah Ustaz, zurunya bisa tidak dihilangkan. Tidak masuk nisab. Iya kan tidak masuk nisab berarti sudah. Karena sudah tidak masuk nisab berarti kan sudah tidak usah zakat. Itu mungkin tabirnya coba dibaca agak lengkap. Di sini gini ya. Sana lagi. Faida arat tahki. Kan nyaman tabirnya tak? Insyaallah nyaman. Faida arat tah. Ma'rifat ma yasiru ma la tijaratin. Kalau kamu ingin tahu apa yang menyebabkan itu masuk mal tijarah wa ma la yasiru dan yang tidak masuk pada mal tijarah, fahfadhid dhabita, maka ketahuilah, hafalkanlah ad-dhabita, batasan-batasnya tijarah itu apa. Wa qul, katakan, kullu ardin mulika, setiap benda mulika bi muawadatin mahdatin because di tijarah, setiap harta benda yang dimiliki dengan cara bi muawadatin mahdatin because di tijarah, dengan tujuan tijarah, fa huwa malu tijaratin fa illam yakun muawadatan aw kanat walakinnaha, apabila itu bukan muawadah atau muawadah walakinnaha ghairu mahdah, tapi tidak mahdah, tidak murni, dengan cara muawadah tidak murni, bercampur dengan lain, fala tasirul urudu ma la tijaratin wa in qasadat tijaratan. Ini tidak masuk, sekalipun dia bermaksud tijarah, kalau masih dicampur dengan lain, tidak muawadah mahdah, itu tidak masuk. Wa in qasadat tijaratan. Berarti dua syarat itu harus terpenuhi. Terpenuhi muawadah dan tijarah mahdah dengan muawadah dan mahdah. Mungkin Ustaz Faisal bisa mencontohkan yang ghairu apa Wah, ini ghairu mahdoh. ghairu mahdah. Ya. Umpama berperdagangan ya masih dicampuri ini sistem pertanian dikelola pada yang lain, bukan dengan cara secara jual beli, itu tidak masuk. Kan banyak sekarang yang cuma dengan cara ipotang gitu ya, bukan dengan cara jual beli. Bukan mati cuma di sini tidak dijelaskan seperti apa, cuman pada tasirul Di sini ada Ustaz. Coba ini ya.
aw ghairi mahdatin wa hiya allati la tafsudu fi fasadi wadiha kama dzakara dzalika biqawli wa kadza al mahru wa iwadul khul'i fa innahuma yasirani litijarati idik tarana biniyatiha fil asahi li'annahuma mulika bimuawadah. Jadi tadi kan ada di atasnya ini wa inna ma yasiru al ardu litijarati idza tarat niyatuha bikasbihi bi muawadatin mahdatin, terus ke bawah ada au ghairi mahdatin. Coba Au ghairi mahdatin wa hiya allati la tafsudu bi fasadi wadiha kama dzakara dzalika bi qawlihi wa kadza al mahru wa awadul khul'i fa innahuma yasirani litijarati idik tarana biniyatiha fil asahi li'annahuma mulika bi muawadatin. Ini bukan kitab di aplikasi Mungkin Muhtad, kitabnya Mungkin Muhtad juga. Kitabnya Mungkin Muhtad, cuma aplikasi bukan dikit. Kitabnya ngintek lah. Mau jadi gini tuh. mau sambil dijaga ada sisi mau. Mungkin Muhtad dulu kita Ustaz. Kita Mungkin Muhtad. Minta. Gini, sambil Langsung ibarat yang kita kaji bersama dalam kitab Mauhibatil Fadli. Baca ibarat ketika itu. Wa qad marra anna at-tijarata taqlibul malik bitasarrufi fihi binahwil bai'i liwaradir ribhi. Sudah berlalu terangaki bahwa tijarah itu takrifnya adalah taqlibul mal, memutar harta dengan cara mengelola ditasarrufi fihi binahwil bai'i, dengan semacam jual beli. Kata nahwi berarti bukan cuma jual beli kan. Sebetulnya awalnya kalau bicara sewa ini juga dimasuk termasuk nahwil bai' gitu kan. Di waradir dengan tujuan laba. Kemudian dari tarif kento dikomentari oleh Asy-Syarwani. Qala Asy-Syarwani fatabayyana bidzalik, maka dengan takrif barusan kemudian menjadi jelas makin annal buzzar, bahwa tukang belina benih, buzzar itu tukang belina benih. Al mushtari biniyat annal basrah, itu benih berarti benih buzzar. Benih al mushtara yang dibeli biniyati ayyazra'ah, dengan tujuan ditanam, thumma yattajira bima yambutu, kemudian hasilnya nanti setelah panen akan diperdagangkan. Wa yahsulu minhu kabazril baqmi la yakuna arda tijarah. La huwa, jadi tidak pada saat membelinya waktu meleh pon apa kadisa, waktu meleh benihnya benih taroh, kemudian wala mana batamendu pun juga hasilnya nanti tidak bisa dikategorikan tijarah. Apa amal awal fali anna syira'ahu lam yaktarin biniyatit tijarah. Yang pertama adalah ketika beli belum ada tujuan untuk tijarah, baru ada kemudian karena keangkui menghelah saus kento, keangkui narekain sebaja lebih sekone saya pengeluaran zakat itu si pertama. Jadi lam jak tadi pada tijarah bihi nafs bal bima yang butuh minhu, bahkan dikisi tompu sama saya wa matani. Adapun si kedua, mana bataminhu, hasil panennya tak bisa dikatakan tijarah kayak itu. Apa? Fali anna syira'a, fali annahu lam yumlak bi muawadah, tidak dimiliki melalui proses muawadah, tapi melalui proses zira'ah. Jadi sebetulnya menabiki proses awalnya ada celah, kata Ustaz Muhyiddin.
Cuma karena ternyata kemudian pengembangannya bukan lebat mana penyaman selanjutnya benih lebat muawadhah boleh lebat zero dan itu sebab menyebabkan tak bisa tijaro boleh. Menabi lagi proses awalnya bertujuan ke angkui pon penyaman nyewa lakar ke angkui di male hasil bisa jadi gitu. Itu mah nyaman takdibul mal binahwil baik. Tapi kemudian langkah selanjutnya karena tasarruf selanjutnya benih kelaban maut atau kelaban zero kayak itu kemudian pas mentok itu bisa mau. Jadi memang harus apa ya? Harus Muawal. Harus bimuawal. Tasarrufnya binahwil baik. Ampun sami sareng siasa kinga sareng sampun dari TV saus dan gula cek penonton gila ngecek ngalak obon kembang tujuan kangkui dikembangkan pasti dikembangkan tujuannya pasti ampun kangkui mana boleh kecuali mana bisa jerota kemudian pengembangan dan gula lek itu bisa masuk ke tijaro pada saat itu bisa pada peluang kangkui masuk ke tijaro ketika dan gula muncul obang ngincam obang ibang dengan tujuan itu bakal dikembangkan itu bisa ke tijaro ternyata pengembangan dan udah dikipah kepon apa nyaman kejual beli terus pas kalau masuk tijaro terus tapi mana bi pengembangan dulu kayak itu dikikah pertanian lah kan kayak itu ampun mentok kayak itu lah benih muawadhah boleh kayak itu Terus kan ini kan pasti jual kan Ustaz. benar lain kan kendeki keintungan kan boleh nih ya itu. Jadi yang takbir yang Ustaz Asisi kan lam yumlak bil muawadhah walakin biziro. Bal biziro. Jelas. Terjenapan Estona pun terekam tidak baik. Ya boleh bikin notang. Cuma dengan itu kalau kasusnya ini kami bisa menerima. Iya. Cuma kasusnya nanti butuh Maksudnya penjelasan karena banyak petani saya sebut lagi sareng Ustaz Asisi bahwa memang pinjam ke bank. Ini hitungannya begini. Pinjam ke bank misalnya 30 juta transaksi per hektar itu 1 tahun itu sewanya memang di angka 30 juta. Terus dalam 1 hektar misalnya yang ditanam padi lah sebagai ukuran kembangnya kan padi kan itu sekitar mainan 6 ton sekali panen berarti mau 6 ton harga 400 standarnya itu berarti sekitar 26 juta 26 juta ini 24 berarti kalau 3 kali kan untuk modal awalnya saja yang pinjam itu Kiki belum mencukupi lain modal pembiayaan dan lain sebagainya. Jadi mau terus oleh 6 tonan padahal olehnya akan diskusi yang disebutkan itu hitungan wajar itu 644 itu yang biasa seperti itu. Jadi dapatnya 1 tahun berarti sekitar 14 ton. Kimun pocur 6 tonan melolo kan saya tahu. Mun pocur berarti sekitar 18 ton. Nah, yang kami maksud biasanya itu orang yang sewa dari ada untuk tanah itu untuk biaya pertama itu hasil pertama itu kembali pada modal yang sewa 1 tahun. Kemudian yang kedua itu biasanya modal untuk pembiayaan dan lain sebagainya. Baru yang ketiga perlu oleh hasil. Nah, yang harus ada solusi bagaimana menyiasati bagi teman-teman petani yang memang kerjanya seperti sekarang itu. Kayak terlalu tipis, kantung kita rosak. Merosak misalnya hanya 2 panen saja yang ada kan itu asalaman. Terus kalau masih harus membayar zakat kan itu artinya terlalu berat kepada petani saya biasa kan tidak. Monggo
Ustadz Azizi kan, ya. Mungkin ada. Mungkin ini hanya solusi, ya. Tetapi kalau Ada memang- permasalahan seperti itu. Permasalahan. Nanti Memang kalau- endingnya seperti apa kita akan bisa menjelaskan pada masyarakat. Karena tentang genten gula berbedaan saya agak tidak itu. Tentang genten gula. Di bara, di budian kan. Cuma memang di dalam yang muktabar itu memang permasalahannya hanya pada air saja. Kalau yang muktabar kan gitu, kan pada air saja kan, Mungkin. pada air saja kalau dalam urusan Kalau suruh. suruh. Iya kan pada air saja kan. Mungkin. Bahkan walaupun misalnya apa namanya itu, apa kalau nyala traktor nih kan apa tidak terhitung kan? Tak terhitung. Tidak terhitung. Tidak masuk dan Anda boleh biaya. kemarin bahas lain kayak Baik. gini. Coba. Yang pertama di main potosaki sepakat penobuten musyawirin kalaban menggunakan takbir rizki buruk. Jadi dan dulu coba ngulang boleh. Apa jelas gila kan wa qad marrah anna tijarata taqlibul mal bitasarrufi fihi tasarrufnya binahwil bai'i liwaradir ribahi. Itu kan? Takrif. Kemudian takrif kain itu dikomentari cepon segala oleh Imam Asy-Syarwani. Qala Asy-Syarwani fatabayyana bidzalika annal bazra bahwa benih al-mushtara biniyati ayyuzra'a. Istilah di mana maju lebih munasabah. Dengan tujuan untuk ditanam thumma yuttajarah. Kemudian mau diperdagangkan bima yang butuh hasil yang tumbuh nanti. Oh ya sulumen tuh dan hasilnya. Kabuzaril bakmi. Kayak itu contoh orang ngampor. Kasih tukang jual benih lah kan. La yakunu arda tijarah. Maka benih sesemula kadin to dibeli dengan tujuan keangkui ditanam. Jadi benih langsung dijual boleh. Jadi nangke benih jual boleh gitu. Tapi taman. Taman. Baru deki setelah hasilnya mau diperdagangkan kembali. Sekian itu lah. Beda dengan dibeli kemudian diperdagangkan kembali. Itu jelas. Nah, itu tak peganya mana. Maka kayak menabi kasus ketika itu. La yakuna arda tijarah. La huwa. Tidak benihnya itu karena sudah mati, karena pun tertanam. Wala mana batam minhu. Pun juga yang tumbuh benih tijarah boleh. Apa karena butuh niat boleh gitu deki. Nah gitu. Apa alasnya? Amal awal syekibul lahwa. Kenapa benihnya tidak bisa dikatakan tijarah? Fali anna syira'ahu lam yaktarin. Setelah tumbuhnya di hasilnya, kenapa juga tak termasuk tijarah? Wa matani fali annahu lam yumlak bi muawadhah bal bi zira'ah. Cek dulu saya. Jelas kan? Bahwa berarti bolehkah Pak Fatah ini ya nanti bisa ditulis ya. Bolehkah Pak Fatah menunaikan zakat dengan nisab zakat tijarah seperti deskripsi di atas? Seperti jawabannya tidak boleh. Dengan takbir yang barusan beliau sampaikan itu. Allah sekali dia masih jawaban depan. Pada terus. Jalan Fatihah. Jadi perlu diulangi lagi bahwa dalam tijarah itu harus ada niyatul tijarah, terus yang kemudian harus ada mu'awadhah mahdoh. Sehingga karena ini tidak masuk persyaratan, maka tidak boleh Pak Fatah mengeluarkan zakat dengan menggunakan zakat tijarah. Ada apa? Selesai. Nice. Apa? Boleh kan? Cuma atau ada tuh. Bro. Beda sih. Taslim enggak? Taslim kok. Meni taslim mana? Nikah ajudan berurusan perkosaan. Dilanjut ke pertanyaan kedua. Korban pemerkosaan. Perempuan di Indonesia masih menjadi makhluk yang rentan terhadap kekerasan. Jadi perempuan itu rentan
Dan tindakan diskriminasi lainnya diantaranya adalah tindakan pemerkosaan yang selalu saja menjadikan perempuan sebagai korban. Jadi pemerkosaan jadi tidak ada perempuan sebagai pelaku. Kebanyakan. Dalam berbagai kasus pemerkosaan dilakukan di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh orang lain, tempat sepi dan lain sebagainya, sehingga tidak memiliki cukup bukti berupa 4 orang saksi yang akan berakibat pada sanksi qadhaf. Pertanyaannya, 1. Cukupkah laporan seorang korban dapat menjerat pelaku pemerkosaan dengan saksi zina dalam hukum Islam? Yang kedua, bila tidak cukup, bagaimana cara korban pemerkosaan mendapatkan keadilan dalam perspektif Islam? Sahil MBC Sukono. Mungkin ada yang perlu ditasawuri juga gitu tentang pemerkosaan. Film ada ya. Yang jelas kalau pemerkosaan itu tak seperti itu. Ya, mungkin ada yang perlu ditasawuri tentang apa 4 saksi sehingga bisa berakibat sanksi qadhaf atau sanksi zina dalam hukum Islam kepada si pelaku seperti itu. Karena memang perempuan sekarang itu rentan terhadap memang di sini dari diskusi kekerasan dan tingkat diskriminasi lainnya seperti itu. Dan kasusnya di sini sering terjadi di tempat-tempat yang tak terlihat seperti itu. Kalau terlihat ya kasusnya ribet. Ya, jadi semisal siapa ini korbannya ini? Tadinya mana di sini? Nopo bisa beri nyaman nih. Bawar seperti itu. Atau melati. Jadi apa ini? Jadi yang pertanyaan pertama, cukupkah laporan seorang korban dapat menjerat pelaku pemerkosaan dengan sanksi zina dalam hukum Islam? Dalam hukum Islam, bukan dalam KUHP ya. Karena kalau secara KUHP perdata itu nanti beda. Begitu. Tidak cukup. Tidak cukup karena ketetapan zina itu dapat dilihat cuma melalui 2 proses, ikrar atau bayyinah. Begini. Di ikrar karena di sini tidak mengaku yang pihak laki itu kan, yang itu cuma tuduhan oleh dari pihak yang perempuan si wanita. Jadi dari pihak laki itu tidak ikrar. Kemudian tidak ada bayyinah. Jadi kalau hanya sekedar pengakuan, Iya. Anda gitu. Masalah soal yang kedua ini ya. Ini apa masuk ikrar ya. Harus paham dulu nanti ikrar itu apa. Di sini ada penjelasan perbedaan ikrar apa. Terus apa itu masuk dakwah atau masuk syahadat. apa pengakuan perempuan dimasukkan pada ikrar? Punten. Enggak. Se ikrar kan bajen saya laki saya kento lah. Mana itu di pihak si bini berarti qadhaf kento pas jatuhnya dikit. Iya, qadhaf. Itu maksudnya kan apa? Pengakuan seorang perempuan apakah kemudian dapat dijadikan dasar hukum untuk menghadsi laki-laki gitulah. Kita bisa karena selaki tak ikrar saya kento lah. Kemudian tidak ada bayyinah juga gitu. Karena kalau bab masuk ikrar kan tak bisa lagi. Baik, Silakan ini masuk ikrar tak bisa. Oh punten, kento ki dakwanya mana? Dakwah. Qadhaf kento. Arram bizina. Kan begini, kalau dalam saksi zina itu kan harus benar-benar tahu maksudnya kan tidak. Iya, Dan iya. bisa misalnya yang orang saya menuduh si A hanya berdoa misalnya di Di jeding. jeding itu kan tidak bisa. Tidak bisa.
harus melihat benar-benar masuknya itu kepada itu kan Iya. gitu kan. Iya. Oh, urusan Itu berarti itu kan kurang paham itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jadi tentang perzinahan itu memang ketentuan-ketentuannya itu sangat detail, nggak seperti yang diutarakan oleh Rahmat itu. Maksudnya Mr. P iya. dan Miss P itu memang jelas-jelas diketahui seperti itu oleh 4 saksi seperti itu. Sedangkan dalam deskripsi atau ya kebanyakan yang terjadi itu ya kan di ruang, di tempat yang sepi dan tidak tahu tentang maksudnya P itu. Kalau tidak salah dulu kan pernah diceritakan gitu, zaman Rasul ini BDC Yakob kan gitu. Ya. Artinya kan memang Rasul mutaksisi bahwa dalam bahasan di sini kan harus ada ikrar, kemudian ada Atau bayyinah. Sementara yang mati kan tidak ikrar sama sekali, ikrar. bahkan tidak mengakui kan Tidak tidak, mengakui. tidak mengakui. Justru hanya tuduhan dari Tuduhan dari- perempuan bahwa saya itu ya diberkawas kan semacam itu kan. Berarti dalam bahasa sini perempuan tersebut yang kena qadzaf. Itu hak qadzaf itu. Hak qadzaf. Berarti ya, terus Mungkin Ustaz nambahin. Oke. Mungkin kalau zaman dahulu, mohon kalau misalnya keluar dari yang ini hanya kita sebagai acuan saja ya. Ya, dibutuhkannya 4 orang saksi yang menguatkan. Itu kan memang alat pembuktian yang seperti sekarang itu kan belum ada. Kalau sekarang ini gambarannya mungkin nanti sudah. Kalau sekarang pembuktian untuk pemerkosaan itu kan sudah canggih misalnya. Kemarin saya juga sempat diskusi. Artinya Farad yang akibat pemaksaan dan sukarela itu saja bisa dibuktikan dengan alat sekarang. Jadi kalau penjelasan kemarin saya juga diskusi di masalah itu luka diakibatkannya itu sama-sama akibat ya persetubuhan itu berbeda katanya. Itu menurut kedokteran. Kalau misalnya ini artinya baku tidak berkaitan dengan syaratnya adanya harus teknologi sekarang ya. Iya. Jadi maksud dari majelis itu, andaikan memang terjadinya perkosaan itu di tempat khulwah sepi, namun ada bukti lain seperti direkam oleh kamera, baik itu kamera CCTV, HP, itu apakah juga bisa jadi bukti kuat Salah satunya untuk menjatuhkan saksi di otopsi zina misalnya. kepada sang pemerkosa atau otopsi. Kalau saya sesuai dengan berhubung ini visum ya. Visum. dalilnya adalah nas ya. Memang ayat Al-Qur'an sudah menyatakan harus 4 orang. Harus 4 orang. Oke. Mengenai pertanyaan yang mulia ada 2 permasalahan. Ada 2 masalah. Pertama adalah pemerkosaan, maksa orang lain, dan kedua terjadi zina. Maka di sana itu ada yang namanya hakul adami. Hakul adami dan hakullah itu berjalan. Perzinahan itu masuk hakullah dan memaksa orang lain itu masuk hakul adami. Ketika kita lihat apa di sana itu kalau masuk hakul adami, ikrar dari hakul adami itu tidak bisa dicabut kan? Ya. Musyamah, musyahah. Kalau hakullah itu musamah. Ya. Itu bisa, zinanya itu bisa, tapi kalau pemaksaannya menyakiti orang lain itu hakul adami. Makanya di sana itu ada 2 pertanyaan, ada 2 masalah, pemerkosaan dan terjadinya zina. Ya kan pemerkosaan itu kan zina. Iya enggak, maksudnya orang lain nyakitin orang lain, mikot itu kan maksa orang lain kan.
Itu laki, itu sih. Maksudnya laki lah ya boleh. Ustaz Faisal, dalam masalah ikrah itu wasyaratul ikrah qudratu mukrih dikasih ada tahqiq gimana? Jadi ada pemaksaan yang derma pengkot atau derma. Sedangkan di sini kan permasalahannya hanya seorang perempuan itu mengaku, ya kan? Enggak, ini kan perempuan mengaku kan sebelumnya ada pemaksaan. Iya, sebenarnya orang pacaran diperkosa. Kita saya tanya Aki bini Kak Adisa. Nah, saya tanya Aki, Pengakuannya pengakuan seorang perempuan, kayak itu apa kemudian bisa dijadikan dasar hukum untuk kemudian menjatuhkan Menghad kepada yang dituduh, itu lah. Kalau urusan satu ikrot, saya rasa qudratul mukrih. Terus boros kata ber. Ya, makan sedikit. Iki menabi kembali ke Seneng Fatul Mu'in. Iwayat butuh zina, kan? Wayat butuh zina. Kata-kata butuh zina kemudian berakibat pada had kan? Satu biikrorin, hakikiin gitu. Ikrar hakiki karena beda ikrar beda hakiki lagi sumpah yang dikembalikan ya Nisa beda ikrar hakiki. Mufassalin. Jadi dirinci gitu lah. Terinci. perang tadi. Pengakuan itu merinci tentang kronologis kejadian zina Naga Adisa. Kemudian wabayinatin fusilat juga atau fassalat bukan fusilat bidzikril wa kaifiyatil idkhal Itu yang keempat ya. wa makanihi wa waqtihi. Nah, itu ampun. Dua kento namung. Subutnya zina dengan syarat yang macam dua. Ikrar dari pihak yang memang berzina Pelaku. atau ada bayina. Gitu kan. Nah, kemudian karena kain itu bayina berdasarkan penyaman ayat Al-Qur'an yang pojok lakan arba'atun min rijalikum. Maka kemudian dan tadi persoalan yang dari Ustadz Muhdis ketika sekarang canggih ampun berdasar semacam kento menambi namun kento tetap bisa. Tidak bisa dipakai. Maka karisa namun bisa pakai keangkui kemudian memunculkan ikrar. Jadi mana bisa laki bakun ngengkel sana seperti CCTV tak bisa. Kaki pemberlakuan ada. Ini berarti Pakun harus pengakuan betul dari si Pakun. Jadi adanya CCTV itu berarti bukan jadi bukti untuk penetapan had. Keangkui mendesak pelaku supaya ketika ada ikrar baru kayak itu. Jadi kembali pada ikrarnya sang pelaku. Oh, berarti kalau hanya misalnya CCTV itu tidak bisa menjadikan had, cuma bisa saja menuntut ada anak pelaku tetapi tidak bisa menentukan hadus zinanya. Bukan CCTV-nya. Iya, bukan CCTV. Termasuk hasil visum itu untuk menuju ikrar itu. Iya, menuju ikrar. Mendorong ya. Aja cerdas soal sekarang. Jangan ngompol dulu. Ayatnya kan kayak itu kan. Wallati ya'tinal fahishah min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Itu sudah nas. Laki-laki dan harus pengalaman maksudnya dalam arti. Bayinanya nanti fassalat berinci tentang kaifiyatul idkhal. Enggak, sanksinya kan tidak boleh anak yang misalnya qoblal bulu misalnya. Iya, harus balik Kembali pada syaratnya syahid itu. balik. Harus pengalaman dalam arti. Kalau di sini kan kalau memang si laki itu tidak mengakui, ya memang tidak bisa terjadi. Hak itu tidak bisa terjadi. Di sini ada lagi ya, cuma tidak lengkap. Walihadza law aqarrah annahu akraha imra'an. Dia itu
mengaku bahwasanya memaksa perempuan ala zina, summa raja'ah, kemudian menariknya lagi, lam yaskutil makru wa yaskutul haddu. Kalau memang tidak mau mengaku, ya tetap tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Iya, tidak Ini bisa. kalau sudah pertama kali sudah mengaku, iya kok marek makseruan. Tapi kemudian Tidak. menjual burung ya, atau apa? Itu tidak masuk. tidak terjadi. Maka tidak Karena masuk hakullah. Hah? tidak lihat kan? Tidak lihat, ya sebetulnya haddu. Tidak dilihat. Iya. Ya, jadi berarti di sini memang cukupkah laporan seorang korban dapat menjerat pelaku pemerkosaan dengan sanksi zina dalam hukum Islam yang barusan. Jadi itu berarti memang sudah tidak cukup. Iya, Tidak cukup dengan adanya CCTV, adanya kamera itu bisa menuntut si pelaku untuk menuntut pelaku untuk ikrar. Jadi bukannya CCTV atau kamera yang lain atau hasil visum dan lain sebagainya itu bisa menetapkan had, tetap kembali pada si pelaku seperti itu. Dan bukti memang yang sesuai dinas itu memang harus berempat orang saksi untuk pelaku zina atau pemerkosaan ini. Jadi Soalnya begini, kalau kita jiwai dari keterangan-keterangan dalam fikih itu berdasarkan hadis Nabi itu kan, memang sebisa mungkin pezina itu jangan lihat gitu. Makanya sampai ditawarkan oleh Nabi huruf untuk diberikan ya. Iya. oh paling mencoba. Iya kan begitu kan, ada beneran. Ranjam biar Rasulullah pada perempuan yang pernah mengaku dirinya berzina ya. Iya. Ranjamnya sama Rasulullah di suruh burung, diundur. Ya. suruh cabut pengakuannya. Pengakuannya Itu kan jelas kan buat. Asal mula ngaku tidak negara zinaku gitu. Berarti kan pesannya adalah supaya jihad itu sebisa mungkin dihindari. Karena hubungan langsung sama Gusti Allah. Jadi Toh hak itu tak menggugurkan dosa. iya. Engki kan? Iya betul. Iya, Tak menggugurkan dosa. Iya, tetap. Nah, iman pas mati depan kira aja dosa itu. Oh iya, istighfar. Astagfirullah. Jadi memang bukti berupa 4 orang atau berkaitan dengan hal ini memang dari sejarah-sejarahnya kalau bisa tidak sampai terlaksana. Jadi ada diundur dan lain sebagainya, kalau bisa jangan sampai terlaksana. Jadi umpama ada korban betul, ini kalau bisa jangan sampai memaksa berarti. Jangan sampai ada terjadinya hancur itu. Oh, nangis. Dikabin. Jadi berarti tidak cukup. Ini sudah dijelaskan di sini di pertanyaan keduanya. Bila tidak cukup, bagaimana cara korban pemerkosaan mendapatkan keadilan dalam perspektif Islam? Ya, kalau ingin mendapatkan keadilan, kalau ada bukti, ikrar berarti si Kodok kan menyegah orang lain itu. Kalau ingin harus kodok. harus kodok. Jalan terakhir Iya, harus kodok. harus kodok. Harus pergi ke hakim, Hakim. menyatakan dirinya pakai sumpah. Ya, sumpah. Ya. Yang Untuk menetapkan had ke pada orang lain. pelaku seperti itu. Berarti caranya korban pemerkosaan untuk mendapatkan keadilan dalam perspektif Islam ini selain bukti-bukti, umpama bukti-bukti sudah tidak ada, kamera CCTV dan visum dan lain sebagainya tidak ada, maka cara dalam Islam itu adalah kodok itu. Jadi melaporkan. bukan melaporkan. Melaporkan. kepada Jadi asopa. Tak bisa. Tak bisa. Hah? Tak bisa. Subutnya pada Subutnya. pejina aku dikit segede cuma antara dua lah, ikrar atau apa. Di mana bina mong sibile itu asompa bahwa betul-betul kayak itu saya memperkosa nih. Tak sebut. Maka tetap tak bisa dilakukan had orang. Kalau menggunakan lian,
untuk Lian pelakai. dari yang laki kan yang pilih. Lian, sekalipun bukan pada istri, lian kan bisa. Tapi Kodok, iya, masuk lian. Itu dari yang laki kan? dari perempuan kan. Punten si asompa kadisa ketika kemudian ketika kemudian kento ampun cukup syarat kakui kodap apa aja tadi hak kento bengana sompa maka gugur hak kento benih kemudian saya tuduh kento Selaki. Yang dituduh ini kan Yang laki. yang laki. Laki. Ya, yang laki. Ada perempuan ingin menuntut, bagaimana caranya? kita pikirkan kada menuntut keadilan apa mana dari marti pon apa lah maksudnya Dalam Islam. baiki menuntut keadilan Untuk agar yang laki-laki dihad. Iya, agar lagi lihat. kita kan cementor segi bur jadi Islam cerita mungkin sebisa mungkin Nah, menghindar. apa saya tuntut tak? Syarat apa enggak? Ini kan tak bisa dituntut nih. Karena syaratnya sudah tidak ada Jadi- solusi, Ustaz. Tidak tidak ada ada solusi. Seandainya memang terjadi, artinya pemerkosaan itu memang benar-benar terjadi. Tapi karena memang tidak memenuhi sesuai dengan apa yang digariskan dalam tidak hukum memenuhi Islam, syarat. berarti tidak ada solusi untuk memberikan Gimana keadilan saya kepada- disalahkan lah, malah kelero orang bide gitu, mana binutut sopa orang yang paten gitu kan kelero. Oke. Wong Kanjeng Nabi TV sebisa mungkin orang saya nyata-nyata azinan supaya rujuk. Ajaran Islam ketiga itu sebetulnya. Jadi kemudian pas katipun apa saya kuti paten misalnya. Berarti ini apa untuk pertanyaan kedua bila tidak cukup? Tidak cukup berarti. Ya, bila tidak cukup enggak. Ini kan sebenarnya pertanyaan kedua itu lebih ke perasaan Sebini. Perasaan. Jadi ke perasaan Sebini seperti itu. Jadi Sebini itu kan tetap menuntut keadilan seperti itu. Menuntut keadilan terhadap kehilangannya. Jadi kan zaman Rasulullah, kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena terjadi perzinahan yang murni zina, bukan pemerkosaan. Dan bagaimana kalau ternyata itu memang pemerkosaan? Apakah juga seperti itu? Sehingga yang perempuan memang membutuhkan keadilan sebagai apa? Karena sudah diperkosa. Tapi ya apa? Ikrah zina. Kalau kasus-kasus di zaman Nabi kan Zina. zinanya artinya Iya kan, murni zina dilakukan murni zina. dengan Dasar suka sama suka suka. sama suka. Nah, kalau diperkosa kan tidak suka sama suka. Masa tidak ada solusi? Bagaimana kan pikir lagi sama Sudah betul mendebatkan. bagaimana. Di sini memang Apa sih? ada satu takbir mungkin sama dengan apa yang disampaikan Ustaz Azizi tadi. Cuma di matanya memang di matan wayas butuh zina bi iqrarin haqiqiyin walau marratan. Di syarahnya dijelaskan seperti ini. Qauluhu haqiqiyin fala yathbutu bil yaminil mardudah. Kama lau talabal qadhifu ayyahlifal maqdhufu annahu ma zana faradda alaihi al-yamina fahalafa fa innahu yasqutu anhu haddul qadhafi wala yathbutu zina fala yuhaddul maqdhufu. Itu proses itu. Proses. Qauluhu walau marratan asyarah bidzalika ila khilafi Abi Hanifah wa Ahmad haitsu ishtarata ay yakuna al-iqraru arba'an. Ikrah arba'ah. Malah coba aja Harus dihindari betul hak itu lah maksudnya. Jadi ikrarnya sampai 4 kali. 4 kali. Iya. Jadi saya itu sahau sampun berarti solusinya untuk mendapat keadilan. Mana penyaman kan sebetulnya si bini ada malah ecapo hadul qadar. Nah, maka disumpah kada, dikembalikan sumpah saya anu cek mun tak azina. Maka baru kayak itu deki mana penyaman saya menuduh zina kayak itu.
burung gitu. Iki juga sih maksud tak sehat juga gitu. Sampai-sampai subung sehat gitu adil lah. Jadi untuk sama-sama meringankan kedua belah pihak nih. Jadi menyelamatkan kedua belah pihak sebenarnya. Arahnya kakak di sama Nabi kita jiwai keterangan cetak Iki kalau di kitabnya kan hibur di pertanyaannya ini lebih condong yang ke sebini seperti itu, perasaan seperti itu atau efek sebini seperti itu. Ya memang kalau melihat dari konteks sekarang kan memang anggaplah wanita yang mengalami tindak kejahatan seperti itu kan sangat mengalami kesulitan mau meminta dan mau mengadukan kepada siapa. Ketika kita berbicara secara konteks syarak, ya memang syarak sudah mengharuskan seperti itu. Harus iya disaksikan oleh 4 orang, dihindari ya baliu semua, dan 4 orang saksi itu harus melihat ilajul hasyafat dan seperti itu. Itu sangat amat sulit. Iya, sangat amat sulit. Karena tindak kejahatan pelecehan seksual itu kan bukan di tempat umum pastinya, itu pasti di tempat-tempat yang sepi. Nah itu memang arahnya pertanyaan ini mengarah bagaimana solusi ketika wanita mengalami seperti itu. Arahnya ke situ. Jadi gimana wanita itu akan mendapatkan keadilan. Kalau berbicara versi syarak, mungkin keduanya kemudian sama-sama aman. Secara tidak langsung sebetulnya kan wanita kan cukup dirugikan itu. Seperti itu. Aku menangis ya. Tapi mungkin yang perlu dipahami juga pada kasus-kasus pemerkosaan yang sekarang itu kan pembuktiannya terbalik, tapi arahnya selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Azizi, yang akhirnya ada ikrar dari pelaku. Jadi tidak ada 4 saksi yang melihat secara langsung, tapi mereka kemudian di tidak di syaratnya ya di Indonesia lah. Nah, kemudian dipaksa dengan cara visum, kemudian ditunjukkan begini, yang akhirnya setelah ditunjukkan hasil visumnya dan lain sebagainya, nah kemudian ada ikrar, ada pengakuan dari pelaku ini. Dia tidak bisa menghindar. Jadi masuk pada substansi sarannya karena akhirnya ada pengakuan. Jadi kan ada ikrar. Nah, ada ikrar. Tapi cara seperti ini tidak ada tuntunannya dalam syarak. Kalau memang tidak ada 4 saksi ini kan tidak boleh diperlakukan seperti itu. Menurut penjelasan ya mulai tadi. Nah ini saya bingungin dengan teman-teman itu 4 saksi yang menyaksikan itu bagaimana? Memang itu untuk mempersulit, biar maksudnya mempersulit haknya, biar tidak gampang terjadi pada orang lain. Karena menurut cara hukumannya tidak seperti yang sekarang ini kan gitu kan, dirajam kan? Tidak kok pas bersama seperti itu. Apakah ketika bersama 5 orang? Bahkan saya kayak itu sampai pada keterangan